Aduh, hujan. Alhamdulillah hujan. Jadi tanaman ini banyak airnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Anda menanam hari ini? Ingat menanamnya secara organik. Seperti pada janji kita sebelumnya, di video sebelumnya, kita sekarang akan coba belajar tentang perlukah diadakan rotasi tanaman. Rotasi tanaman itu maksudnya pergantian tanaman yang tidak sejenis dalam 1 tahun. Kita menanam itu bukan ganti tanaman ini mati terus diganti dengan tanaman yang lain tapi satu jenis, misalnya kacang mati diganti kacang, bukan seperti itu, tapi diganti yang beda jenisnya. Misalnya kayak tadi yang disebutkan tanaman yang menghasilkan buah di dalam tanah diganti dengan tanaman yang menghasilkan buah di atas tanah, itu seperti itu. Sebenarnya perlu atau tidak? Menurut literasi yang kita pelajari bahwa rotasi tanaman itu diterapkan oleh pertanian yang skala gede dan monokultur. Pertanian yang skala gede, luas, nanamnya monokultur, artinya satu jenis tanaman saja. Dia memerlukan rotasi tanaman karena jenis tanamannya satu, seperti yang disebutkan kemarin bahwa satu jenis tanaman itu menyerap nutrisi sejenis yang begitu banyak dari dalam tanah. Kemudian satu jenis tanaman itu mengundang atau mengembangkan satu jenis hama saja. Nah, ketika nanti tanaman itu tidak dirotasi, tidak diganti dengan jenis yang lain, ketika selesai, maka nutrisi yang ada di dalam tanah yang mereka butuhkan sudah habis dimakan oleh kakaknya. Kemudian hama-hama dari turunan dari kakaknya akan menyerang kembali. Itu. Tapi sebenarnya masih ada pertanyaan terus sih, rotasi tanaman itu perlu atau tidak? Ya kalau menurut saya sih tidak perlu ya, apalagi kalau kita hanya berkebun skala kecil, skala rumah tangga yang luasannya paling nggak seberapa sih. Ya ini tanaman legium ya, tanaman legium. Kemudian ini tanaman akar, kecombrang, kemudian serai, kemudian jahe. Di bawah jahe, ya jahe, kemudian buah, kemudian daun, sayuran daunnya belum ada, nanti menyusul. Ya, kalau menurut saya itu tidak perlu rotasi tanaman, apalagi kita nanamnya kecil. Sebenarnya tanaman skala sempit maupun luas itu bisa dikatakan tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Karena kita nanamnya secara tumpang sari. Mereka sudah bekerja sama. Keempat jenis tanaman yang disebutkan di atas itu mereka sudah bekerja sama. Legium memfiksasi nitrogen dari udara ke dalam tanah, kemudian diserap oleh tanaman yang lain yang berterima kasih karena sudah menyediakan nitrogen. Akar, tanaman yang akar ini dia hanya mungkin mengambil nutrisi tertentu yang tidak dimaui oleh tanaman buah. Jadi mereka itu sudah saling bekerja sama, mereka saling berbagi, mereka saling memakan, menyerap nutrisi yang mereka butuhkan masing-masing. Yang makanan itu berbeda-beda. Kemudian dengan nanam secara tumpang sari seperti itu, hama-hama yang harusnya fokus ke misal tanaman sayuran atau tanaman buah, mereka akan terkacaukan konsentrasinya oleh tanaman misalnya empon-pon, tanaman legium, tanaman yang nanti ada bunga juga ya, tanaman bunga. Jadi mereka itu, hama itu konsentrasinya terpecah. Kemudian karena berbagai macam tanaman ada di situ, bukan hanya hama saja yang datang, tetapi ada predator yang datang. Sehingga hama itu terkontrol oleh predator. Jadi hama tidak bisa berkembang selanjutnya karena sudah terkontrol. Maka kita nanam secara tumpang sari itu tidak perlu dilakukan rotasi. Mau ditanami lagi sayuran boleh, mau ditanami lagi buah boleh, mau ditanami legium lagi, mau ditanami akar lagi, terus karena mereka sudah bekerja sama bahu membahu untuk menciptakan nutrisi di dalam tanah, mengambil makanan mereka masing-masing yang mereka butuhkan, mengundang predator alami
untuk mengelola, mengkondisikan, mengendalikan hama. Itu seperti itu alasannya. Tidak perlunya melakukan rotasi tanaman. Pada skala besar juga demikian sebenarnya. Ketika menanamnya itu polikultur, kalau istilah kerennya polikultur, kalau istilah tradisionalnya ya tumpang sari, seperti itu. Maka semuanya sudah terkondisikan. Ya biasanya kalau untuk skala industri, skala besar itu ya orientasinya kan keuntungan. Maka ya mereka akan monokultur seperti itu. Karena permintaannya itu biasanya satu jenis dalam jumlah yang besar gitu. Tapi semuanya sebenarnya tergantung kita sih, keinginan kita, orientasi kita apa. Jadi perlukah dilakukan rotasi tanaman? Menurut kita tidak perlu, alasannya demikian tadi. Solusinya bagaimana supaya tidak terjadi hama atau yang lain agar tanamannya tetap subur? Subur, nanamnya secara tumpang sari. Demikian, ini sudah kita persiapkan lahannya. Nanti kita akan coba tanami cabai atau sayuran lainnya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.